Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa natubu ilallahi taubatan nasuha wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Dawud allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, dan nikmat yang paling besar saat ini yaitu kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan puasa sampai detik ini. Semoga Allah bahagia dan senang dengan apa yang kita lakukan dan menjadi pemberat amal kita di yaumul hisab, yaumul mizan. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, memberi kabar gembira dengan keislamannya, dengan berita-berita Islamnya. Semoga kita kelak bertemu dengan beliau di hari kiamat, di surga nanti, dan kita semua mendapat syafaat dari beliau. Baik, di bulan Ramadan ini, selain nama Ramadan, di antara nama lainnya yaitu ada nama Syahrul Quran, di mana yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Syahrul Ramadan, bulan Al-Quran itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Oleh sebab itu, sudah selayaknya bagi kita untuk memperbanyak amalan di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu amalan yang mudah, tapi pahalanya sangat besar sekali. Rasulullah SAW bersabda bahwa ibadah yang paling utama, yaitu qiraah Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian jika kita membaca Al-Quran setiap hari, maka pahalanya tidak dihitung ketika kita habis membaca atau satu surah, bahkan satu ayat, melainkan satu huruf. Satu hurufnya dihitung sebagai pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah asyara bi amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan mendapatkan satu pahala. Dan satu pahala itu dikali lipatkan menjadi 10. Jadi total satu hurufnya menjadi 10 jika kita menghitung amalan. Tapi kita tidak perlu menghitungnya, biarkan Allah yang membalasnya. Kita hanya membaca ikhlas dan ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis berikutnya dilanjutkan, la aqulu alif lam mim harfan, walakin alif harfan, lam harfan, wa mim harfan. Kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu, lam satu, dan mim satu. Kemudian di hadis Abu Daud menggambarkan bahwa seorang mukmin yang gemar membaca Al-Quran, yang suka membaca Al-Quran, yaitu diibaratkan dengan buah utrujah, yaitu buahnya wanginya harum dan rasanya sangat manis. Kemudian seorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran tapi mengamalkan Al-Quran, itu ibaratkan sebuah kurma, katamar, wanginya tidak ada tapi rasanya manis. Kemudian
Jika kita di setiap harinya, tidak hanya di bulan Ramadan ya, membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi kita di hari Yaumul Hisab nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda juga, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan mendatangkan syafaat di hari kiamat bagi sahabatnya. Siapa sahabatnya? Yaitu orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya dari Al-Quran tersebut. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amalan-amalan. Di antaranya itu membaca Al-Quran. Basahi lidah kita setiap hari dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Yumkin hada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.